Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Jadi seperti judulnya, hari ini mungkin aku pengen kayak ngobrol santai aja karena sekarang aku lagi staycation dan ada waktu gitu sebelum check out. Jadi iseng buat video dan ini aku juga udah buat teh ya, karena pengen ngobrol santai aja. Untuk topik pembicaraan kali ini sebetulnya aku lebih pengen cerita ke postgraduate life ya. Jadi kayak ketika kita jadi mahasiswa di semester akhir, kemudian mau ngurusin sidang ataupun mau ngurusin wisuda, kemudian setelah itu ya setelah kita lulus kayak what's next gitu loh. Kayak ada apa sih setelah itu gitu. Dan aku mau share di sini karena kan aku udah lulus tahun kemarin ya 2021, which is almost mau jalan 1 tahun setelah aku lulus ya, setelah aku wisuda. Kayak apa aja sih gitu problem yang mungkin terjadi gitu di kalangan fresh graduate, paham nggak sih? Ya kita ngobrolin masalah-masalah kayak gitulah gitu. Karena realita sometimes ini ya kelihatan serem banget gitu. Karena kalau kita dulu pada saat awal kuliah kan mikirnya oh oke gitu. Kita kuliah dulu nih gitu, cari gelar gitu biar nanti kita bisa lebih enak untuk cari karir ataupun cari kerjaan gitu kan. But honestly itu ternyata kayak secara teori aja itu emang kayak gampang banget dibilang kayak gitu, tapi ketika udah mendekati semester akhir apalagi kalau udah lulus ternyata ya nggak segampang itu gitu loh, paham nggak sih? Kayak there is so many things ya, dan faktor yang membuat aku pribadi pada saat setelah lulus itu juga ngerasa kayak apa ya, kayak banyak ketakutan gitu loh, insecure dan many things. So mungkin aku mulai dari cerita apa ya, mungkin di semester akhir kalau kalian sekarang di semester 7 ataupun semester 8 yang sekarang lagi proses skripsi, pasti kalian juga fokusnya itu pengennya cepet-cepet lulus, ya kan? It's common lah gitu. Maksudnya itu hal yang wajar kalau semisal kita tuh pengen cepet-cepet lulus. Jadi ya pasti kalian sibuk penelitian ataupun ngerjain skripsi atau lagi proses bimbingan sama dosen misalnya. Jadi waktu kalian itu paling fokus untuk gimana caranya bisa selesaiin perkuliahan, ya nggak sih? Jadi ya pokoknya cepat selesai, cepat wisuda. Tapi ada titik di mana teman-teman kalian juga seharusnya udah bisa nge-planning habis itu mau ngapain. Paham gak sih? Karena based on my experience, dulu aku juga menyesal sih sekarang. Maksudnya, aku dulu tuh tipe orang yang pokoknya fokus ke lulus dulu. Pokoknya kuliahku tuh aku pokoknya lulus dulu, skripsi dulu. Kalau udah selesai, baru aku mikir mau ngapain. Misal aku mau S2 kah, atau aku mau kerja kah, kayak gitu. Jadi, aku tuh terlalu sepaneng atau terlalu fokus ke skripsi. Sampai akhirnya, ketika udah melalui semua proses itu ya, yang biasa kita udah sibuk banget, kayak tiap hari harus bangun pagi, harus ngerjain skripsi, revisi, sampai akhirnya kita bisa sidang dan juga sampai wisuda pun, karena aku planningnya belum ada ketika setelah lulus, aku tuh bener-bener ada di masa kayak lost, paham gak sih? Kayak kayak hilang arah gitu loh guys. Bentar aku minum dulu ya. Kayak hilang arah gitu. Dulu aku juga nggak tahu sih kayak apakah ini tuh kayak perasaan yang atau apa ya hal yang wajar ketika mahasiswa jadi setelah lulus gitu ya fresh graduate gitu, apakah kayak hal yang wajar ketika kita ngerasa kayak lost gitu yang mungkin yang kita udah disibukkan dengan banyak hal, kemudian ketika udah selesai semuanya kayak ya udah tiba-tiba langsung kita kayak apa ya, kayak nggak ngapa-ngapain gitu loh, kayak kita harus melakukan sesuatu tapi nggak ada planning sama sekali. Jadi aku ada momen dimana aku ngerasa lost, kayak nggak tahu mau jadi apa, nggak punya mimpi juga, kemudian juga aku mau bingung mau ngapain, ada ketakutan ini itu dan sebagainya. Aku juga ngerasa nggak punya skill yang mumpuni, tapi aku kayak sekedar lulus gitu loh guys, paham nggak sih? Ya menurut aku hal yang kayak gitu ternyata ketika aku tanya teman-temanku yang lain juga mereka merasakan hal yang seperti ini. So, aku nggak mau bilang ini itu hal yang wajar, tapi yang jelas teman-teman aku juga merasakan hal yang sama gitu loh guys. So, buat kalian nanti yang semisal sekarang di semester 7 ataupun kayak masih mau tahapan skripsi, kayak sisakan waktu sedikit buat kalian itu not only fokus on your skripsi dan juga wisuda kalian, tapi juga persiapin kalian tuh mau ngapain biar nanti nggak kayak aku. I mean like ketika aku lulus aku kan ada proses kayak merenung ya, kayak ini mau ngapain gitu loh, kayak nggak tahu arah, nggak ada referensi mau ngapain gitu. Tapi better buat kalian setelah lulus itu udah ada planning, misal oh aku mau ngejar ini, mau ngejar apa, dan itu dipersiapin sebelum kalian officially wisuda biar kalian nanti nggak kehilangan arah kayak aku. Teman-teman aku juga sama,
ada yang kayak aku juga, dan sampai yang paling parah adalah, ya aku nggak mau spill nama, tapi ada teman aku yang sampai ke psikolog. Literally dia ke psikolog karena ngerasa kayak habis lulus kok aku nggak tahu mau ngapain ya gitu. Yang biasanya sibuk tiba-tiba langsung drop, transisinya kan langsung drastis ya, kita nggak ngapa-ngapain. Dia tuh kayak langsung ke psikolog untuk make sure dia tuh secara kejiwaan gimana gitu loh. Kok ngerasa sepi, ngerasa hampa kayak gitu-gitu. Aku nggak tahu ya apakah mahasiswa semester akhir tuh juga relate dengan hal-hal yang seperti ini, tapi ya itu gitu loh guys. Dan mungkin kalau teman-teman juga bilang, Mas, apakah apa namanya dulu pada saat awal-awal lulus kita tuh masih idealis banget. Pernah nggak sih jadi mahasiswa yang idealis banget gitu? Ya pernah gitu loh. Idealis itu maksudnya adalah ya kita ngerasa kayak privilege ya. Kita udah S1, kita pengennya kerja yang langsung enak ataupun kita langsung ini dan sebagainya gitu loh. Kita kayak sometimes nggak pengen punya proses yang lama-lama. Paham nggak sih? Ataupun kalau ditawarin kerjaan yang mungkin agak remeh ataupun kerjaan-kerjaan yang mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, kita tuh kayak cenderung untuk meremehkan. Itu pun juga terjadi guys, di aku pribadi. Sampai akhirnya aku bisa menerima bahasanya, ya this is life gitu loh. Kayak kita nggak bisa yang harus sesuai dengan senario kita sendiri, tapi kita juga harus punya, apa ya, kayak harus punya sifat yang fleksibel juga gitu loh. Bahwasanya ya kerjaan yang ada, ataupun kita juga harus percaya sama proses, kayak gitu-gitu. Aku pun juga punya loh pengalaman ya, kayak kerja freelance gitu, kemudian aku ngerasa kayak, kok aku udah S1 tapi kayak gini-gini aja ya gitu. Paham gak sih? Hal yang wajar. Apalagi juga kalau kita udah lulus, masalah yang mungkin sangat mengganggu atau sering buat kita overthinking adalah kalau kita udah ngelihat pencapaian teman-teman kita. Paham gak sih? Semisal kayak kamu punya temen nih yang biasanya mungkin dekat ataupun nggak dekat, tapi kalian kayak save nomor, akhirnya kamu bisa ngelihat kayak kegiatan mereka lewat story, terus mereka kayak not flexing, tapi mereka cuma nge-share kayak pencapaian aja, terus kamu ngerasa kayak apa ya, kayak ngerasa tersinggung atau ngerasa kayak kok nggak bisa ya, terus insecure gitu loh. Ya ini bukan nge-blaming siapa-siapa gitu loh, tapi ada momen dimana kayak kita tuh kayak, kok aku nggak bisa ya gitu, kok aku serendah ini ya gitu, kok aku nggak ada level ini dan sebagainya gitu loh. Kita sometimes ada rasa iri ataupun ada rasa kayak takut sendiri gitu loh, overthinking, di mana teman-teman kita tuh jauh lebih kenceng gitu loh. Apalagi kalau kalian ngerasa kayak teman-teman kamu yang mungkin di kampus yang nggak terlalu sibuk ataupun nggak yang terlalu aktif, tapi tiba-tiba pencapaiannya yang tiba-tiba bagus gitu loh. Kamu pasti ada rasa kayak, kok gini ya, kok anjir, kok aku nggak bisa ya gitu. Aku pun juga merasakan hal itu guys, and it really hurts. I mean like, ya perlu proses, literally. Nggak, aku juga nggak mau menyalahkan kalau kalian misal ada perasaan seperti itu, tapi aku juga yakin kalian juga nggak bisa menyembunyikan rasa sakit itu. Pokoknya itu proses aja sih, proses dimana sampai kalian bisa menerima kayak ya udah nggak masalah gitu. Kayak rezeki orang masing-masing, pokoknya kita usaha kayak gitu. So moral story-nya adalah, moral story dari cerita random aku sama ngeteh ini adalah, pokoknya teman-teman nanti kalau udah lulus, ya kehidupan kita tuh bakal punya transisi baru dan kita harus siap itu. Dan makanya aku menyarankan kalau kalian pada saat kuliah, ya jangan sampai cuman kuliah-kuliah aja gitu loh, tapi coba sisihkan waktu untuk mikir nanti aku mau jadi apa ya, mau ngapain, mau ngejar apa. Kalau emang mau S2, coba cari infonya, kayak gimana sih cara S2, gimana sih cara apply beasiswa ataupun apapun itu. Karena nanti kalau udah kerja ataupun harus menghadapi dunia kerja gitu loh, saingan kita tuh banyak banget. Namanya opportunity itu nggak semuanya apa ya, kayak mulus-mulus aja gitu loh guys. Even kamu udah nyoba hal ini 1, 2, 3, nggak semuanya tuh sesuai dengan harapan. Yang ditolak ataupun yang apa itu juga. Kalau kalian punya idea bahwasanya ya udah nanti kuliah biar aku gampang kerja, oke, mungkin itu buat motivasi kamu biar semangat kuliah. Tapi itu nggak bisa dijadikan patokan kalau at the end ya itu bakal ngebantu banget gitu loh. Paham nggak sih? There is so many people yang udah graduate from university, mereka juga struggle untuk cari kerjaan, itu banyak banget. Jadi ya kembali lagi ke usaha dan juga rezeki kita masing-masing sih. Kalau aku pribadi guys, makanya kan aku kalau di ini ya, di kegiatan aku, kalau aku pas uh, overthinking ataupun aku pas di rumah belum dapat kerjaan itu, ya aku manfaatin YouTube, aku buat iseng-iseng buat konten, kemudian juga aku buka usaha sendiri kayak jualan tanaman. Kemudian recently aku juga sekarang jadi freelance kayak guru les gitu juga, ngajar bahasa Inggris, alhamdulillah. Jadi hal-hal kecil di sekitar aku tuh aku coba untuk syukuri dan coba untuk jalani gitu loh. I mean like, ya kalaupun emang ditanya, Mas gak pengen kerja yang lain ataupun kayak nggak pengen nyoba hal-hal lain gitu, ya jelas pengen gitu loh guys, but I still ini ya mencari gitu loh, kayak aku berusaha untuk cari dan pelan-pelan, nggak mau yang agresif juga, ya gitulah guys pokoknya.
Nah, salah satu contoh kenapa aku memilih untuk staycation kayak gini adalah ya karena aku sometimes jenuh, kayak butuh hiburan gitu loh. Kayak butuh pelarian sementara. Karena sometimes kalau mikirin yang terlalu kenceng kayak habis ini ngapain, habis ini ngapain gitu, aku kayaknya juga nggak mampu sih, kayaknya stres gitu loh. Apalagi kalau teman-teman kayak keluarganya juga itu tipikal yang ngasih pressure juga kayak kerja 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 kayak gitu ya, pasti aku tahu sih beban kalian kayak gimana. Apalagi kalau anak pertama mungkin, atau enggak masih kita itu sandwich generation yang dimana kita juga harus jadi tulang keluarga, itu juga aku tahu rasanya. Jadi teman-teman semangat. Dan kalau kalian ada di posisi yang sama kayak aku juga nggak mau ngasih motivasi macam-macam, tapi ya you know enjoy the moment aja gitu loh, kayak ya udah gitu dijalanin aja. Ya pokoknya kita ada usahanya lah gitu, perkara nanti ada berhasilnya ataupun enggak itu kembali ke Tuhan ya, kembali ke rezeki kita masing-masing, tapi tetap pokoknya sering bersyukur aja dengan hal-hal yang kecil seperti itu. Oke, so ya aku juga nggak tahu sih kenapa aku tiba-tiba pengen buat konten ini, karena aku juga pengen sharing apakah hal yang seperti ini tuh kayak cuman dijadi apa ya, kejadian di aku aja atau kayak relates buat kalian yang udah lulus ataupun di masa post graduate life, dimana kalau udah jadi mahasiswa kemudian lulus fresh graduate terus susahnya cari kerja itu kayak gimana perasaannya. I know this is maybe ini ya kayak terlalu sensitif mungkin, atau kayak mungkin aku nggak tahu, tapi yang jelas aku just want to be real gitu. Aku pengen kayak ya ini nyatanya kayak gini gitu loh, cari kerja emang susah gitu. Dan kalau kalian emang ada cerita-cerita lain ataupun kayak punya pengalaman lain tentang struggle-nya kalian setelah lulus, atau kayak mau ngasih tips yang lain, coba komen di bawah guys, biar aku juga baca-baca cerita inspiratif kalian. Kita juga harus saling menguatkan, paham gak sih? Kita saling-saling menguatkan aja gitu loh. Namanya hidup mah semuanya serba complicated. Capek. Saran aku, meskipun teman-teman di sini juga mengalami masa susah, tapi cobalah tetap membuka relasi, jangan sampai menutup diri. Karena aku juga punya teman di mana mereka tuh juga insecure banget, kayak mungkin punya kesusahan yang sama kayak aku, tapi dia tuh menutup diri, kayak mungkin malu ketemu orang, ataupun dia juga akhirnya kayak apa ya, ngambil jarak gitu loh, kayak nggak mau bergaul. Itu juga menurut aku salah ya. At least kalau emang kalian di masa yang susah, setidaknya tetap buka apa ya, buka pertemanan, tetap cari temen, karena ya tahu ya namanya orang itu sometimes kita masih butuh audiens untuk cerita gitu loh. Jadi coba cari sahabat ataupun cari temen yang saling menguatkan, jangan stres sendiri, paham gak sih? Kayak coba ketemu orang lain ataupun coba sharing kayak gitu-gitu. Pokoknya jangan menutup diri. Semakin kalian menutup diri, takutnya adalah semakin kalian itu ngerasa kayak problem itu kayak nggak ada habisnya gitu loh guys. Kalau kita keluar, kita coba ngobrol sama orang lain, lihat sekitar kita, at least kita bisa ngelihat satu dua hal yang mungkin kita bisa mensyukuri apa yang kita punya gitu loh guys. Aku juga kayak gitu sih sometimes, ngelihat orang di pinggir jalan mungkin, atau kayak ngelihat ada sesuatu yang menurut aku kasihan ataupun apa, aku jadi ada rasa kayak bersyukur, kayak oh oke gitu. Even aku juga susah, tapi ternyata aku tuh masih ada punya ini loh yang harus disyukuri. Kayak coba mensyukuri hal-hal kecil seperti itu. Itu mungkin bisa juga jadi self healing yang mungkin ngebuat kita nggak yang terlalu stres ataupun terlalu tegang juga nantinya. So again, buat kalian yang sekarang di semester akhir ya, ataupun lagi proses skripsi ataupun tinggal sidang aja, dan kamu juga terlalu fokus ke hal itu aja, sekali lagi sisihkan waktu buat mikir next plan kalian, kayak kamu mau ngapain, mau kerja di mana, nyoba apa dan sebagainya. Manfaatkan waktu dengan baik, manfaatkan koneksi atau relasi kalian juga, karena kuliah kalau udah selesai itu nggak cuma dapat gelar aja, tapi gimana caranya kamu juga ngebuktiin bahwasanya kamu setelah kuliah itu juga bisa menggunakan ilmu kamu untuk kerjaan atau yang lainnya. Aku pun juga still struggling untuk hal itu, dan kita bakalan ya bersama-sama untuk meraih ya apa yang kita mau pelan-pelan. So that's all guys, my story. I don't know, kayak sekitar 15 menit ini, semoga bisa memberikan manfaat. I don't know actually manfaatnya mana. Tapi I just want to share ya, karena aku juga nggak ada temen ataupun aku pengen menganggap kalian temen. Jadi ya kita share di sini aja, oke? I think that's all my video guys, and have a nice day everyone.